kita sempat menjalani Ramadan kita pada akhir-akhir, insya Allah sampai kita mendapatkan kemenangan pada bulan Ramadan tahun ini. Rahmat Allah dan nikmat Allah yang terbesar adalah karena memang iman dan Islam kita masih dikandung badan. Jangan sampai tercerabut, longgar, goyah iman kita, apalagi nanti setelah Idul Fitri. Ramadan masih dibingkai, diikat, dikendalikan, dipenjarakan karena Allah sayang kepada kita semua. Oleh karena itu mudah-mudahan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita insya Allah akan tetap langgeng dan selamanya, terutama adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, tahun 2018 pernah saya melakukan kunjungan dalam arti penelitian disertasi saya ke Malang. Di situ ada pesantren mahasiswa di tugu atau di tembok mau masuk ke mahat mahasiswa ini ada ditulis kunu ulil absar, kunu ulin nuha, kunu ulil albab, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Saya berpikir merenungkan, ternyata simbol atau moto itu diambil dari Al-Quran. Silakan Bapak Ibu nanti lihat Al-Quran yang mengatakan kunu ulil absar, kunu ulin nuha, kunu ulil albab, termasuk juga kunu ulil ilmi. Sehingga di dalam buku pegangan atau pedoman dasar di dalam membangun mahat ini, di situ ditulis visi. Pertama adalah kekokohan akidah, yang kedua adalah kedalaman spiritual, yang ketiga adalah keluhuran akhlak. Bapak Ibu sekalian, kalau kita analogikan dengan kalau itu adalah mahat atau pesantren mahasiswa, ibaratnya kita hari ini, saya, Bapak, Ibu-ibu sekalian adalah pesantren Ramadan. Tentu kalau kita sinergikan ayat tadi, bahwa kita hari ini yang dituju substansi dari ketakwaan itu adalah pertama kunu ulil absar. Apa itu kunu ulil absar? Jadilah kamu orang-orang yang memiliki hati. Kunu ulin nuha. Jadilah kamu atau kalian yang memiliki akal, pengetahuan. Kunu ulil albab. Jadilah kamu tidak hanya memiliki hati pandangan,
juga memiliki pikiran akal sehat, tetapi juga artinya ulul albab itu adalah integrasi dari memiliki hati dan memiliki akal pikiran. Bapak Ibu sekalian, ini sedikit yang perlu barangkali kita jelaskan pada pengajian ini. Kenapa? Jadilah kamu hasil dari pesantren Ramadan ini yang memiliki hati. Hati yang seperti apa? Hati yang luas, hati yang dalam, hati yang tajam, hati yang memiliki spiritual. Inilah bentukan Ramadan pertama yang kita inginkan. Karena Ramadan mengajarkan kepada kita bagaimana cara mendidik hati, mendidik spiritual kita. Biasanya bentukan dari hati dan spiritual itu memang adalah melalui ibadah, keyakinan, iman. Jadi kita ditempa terus, dibina terus, siangnya berpuasa, menahan, mengendalikan, mengkondisikan, malamnya kita dapat beribadah, qiyamul Ramadan, qiyamul lail, infak, sedekah, semuanya berbuat baik. Sebenarnya ini ada pengaruhnya kepada batin kita. Sehingga kalau ini dilanjutkan, dikontinuitaskan, hasil Ramadan ini akan bernilai, akan menghasilkan spiritual, akan menghasilkan hati yang tidak hanya luas, memiliki potensi, hati yang bersih, hati yang berkualitas, atau yang disebut dengan qalbun salim. Inilah perjuangan kita Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai hati kita ini berkarat kembali, ternoda kembali, karena ada doanya, Allahumma tahhir qalbi anisyirki wal kufri wan nifaki wal riyai wal hasad. Ya Allah, bersihkanlah hati ini dari sifat sombong, sifat bakhil, kikir, hasad, iri, dengki. Itu. Masih ada enggak hasad, iri, dengki bulan Ramadan? Ada. Masih ada enggak membanci, marah bulan Ramadan? Ada. Inilah hati-hati. Kunu ulil absar. Jadilah kalian yang memiliki hati yang bening, hati yang bersih. Yang kedua, kunu ulil nuha. Jadilah kalian yang memiliki akal, yang muatan akal itu adalah pengetahuan. Tahu tambah tahu tambah tahu menjadi pengetahuan. Bukan tahu tambah tahu menjadi tempe, bukan. Makanya ulama atau para ahli mengatakan mana yang duluan ilmu dari pengetahuan. Ada yang mengatakan kalau pengetahuan tambah pengetahuan menjadi ilmu. Ada yang mengatakan ilmu tambah ilmu menjadi pengetahuan. Sehingga dikatakan pengetahuan itu ada sistemnya, ada subjek dan objeknya, ada penamaannya. Kita lihat dalam filsafat ilmu. Seberapa pengetahuan kita saat ini dari mulai kecil kita dulu, Bapak Ibu sekalian.
Berapa sudah banyak ilmu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Inilah potensi akal sesungguhnya yang perlu kita legitkan, yang perlu kita kembangkan, sehingga dikatakan akal yang cerdas itu adalah akal yang memiliki pengetahuan. Sekalipun Bapak Ibu sekalian, para sarjana memang dia menuntut ilmu, ya, di kampus dapat ijazah S1, S2, S3. Tapi ingat, ada yang disebutkan di dalam Al-Quran, ilmu yakin. Ternyata ilmu yakin ini ada melalui ainul yakin, hakul yakin juga ada. Jadi ilmu yakin ini adalah produk dari apa yang kita lihat, apa yang nampak, apa yang menjadi pengalaman di dalam hidup. Ini pun sebenarnya, walaupun tidak sekolah di perguruan tinggi atau dari TK, asal kita mengamati, melihat, membaca sepotong-sepotong, akhirnya nanti itu juga yang memberikan produk hasil kepada pikiran kita sehingga kita banyak tahu. Oleh karena itu Bapak Profesor Hamka kan tidak tamat pesantren. Dari hasil olahan membaca Iqra, mensurvei, mentelaah, mengkaji, belajar sendiri menjadi profesor. Jadi kalau kita kombinasikan Bapak Ibu sekalian, inilah tujuan dari Ramadan, untuk membentuk kualitas spiritual hati kita, sekaligus untuk membentuk pikiran kita, sehingga pola pikir kita umat Islam itu terarah dan teratur. Inilah yang dikatakan ulul albab, allazina yazkurunallaha qiyama wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, yang disebutkan dalam surah Ali Imran itu. Orang yang mempergunakan hatinya dan pikirannya dengan baik, itulah yang disebut dengan ulul albab. Moto yang di bawah tadi, wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kamu kepada Allah dengan sebetul-betul berjihad. Ramadan sebulan suman, yang menanti 11 bulan dia akan datang. Perlu integrasi akal dan hati kita untuk menapaki, menjelajahi atau menghadapi 11 bulan yang akan datang. Artinya kita harus ada gerak langkah, karena sudah dididik oleh Ramadan. Ada kemajuan kita. Jadi jangan umat Islam itu hanya hidupnya hanya segitu-gitu. Tapi apa inovasinya, apa kreativitasnya apa? Inilah Bapak Ibu sekalian, produk Ramadan akan melahirkan insan-insan yang inovatif, kreatif, berjihad. Karena memang kita adalah, setelah kita beramal, setelah kita beriman, juga beramal soleh. Artinya dunia ini adalah ladang pengabdian bagi kita. Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ayat ini, simbol ini menjadi perhatian bagi kita dan menjadi buah Ramadan ini bagi kita, untuk bisa kita menapaki, menjalani kehidupan kita dari tahun ke tahun, terutama adalah 11 bulan yang akan datang sampai Ramadan yang akan datang. Allah mendidik kita atau mengajari kita kembali selama 1 bulan. Demikian Bapak Ibu sekalian, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.